Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kecintaan dari Rasulullah, itu adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Pakai sandal, pakai baju, pakai celana, itu mendahulukan yang kanan. Itu kan hal yang sunnah. Kelihatannya sepele, tapi itu berdampak. Ya, berdampak. Baik orang yang dicinta oleh Allah, juga orang yang cinta oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghujung hadis yang ke-38 kemarin, wala in sa'alani, kalau seorang hamba sudah menjadi orang yang dicintai Allah, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah kemarin itu adalah memperbanyak melakukan amal sunnah. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, memperbanyak amalan sunnah, melakukan hal-hal yang sunnah. Ya, hal yang sunnah itu dalam keseharian kita itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antara hal-hal sunnah adalah yang menjadi sunnahnya Rasulullah. Ya, yang menjadi sunnahnya Rasulullah. Dan karena kita cenderung menyepelekan hal-hal yang sunnah, padahal itu kecil, kita anggap, tapi justru itu akan menjadi penghalang kita akan menjadi orang yang dicinta oleh Allah, menjadi penghalang orang yang dicinta oleh Rasulullah. Ya, amalan-amalan itu kalau kita makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, itu kan hal yang sepele. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, itu kan hal yang sepele. Faktanya itu banyak di antara kita yang masih nganggap sunnah ini kerjaan nggak apa-apa. Itu kita. Ya. Padahal untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kecintaan dari Rasulullah, itu adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Pakai sandal, pakai baju, pakai celana, itu mendahulukan yang kanan. Itu kan hal yang sunnah. Kelihatannya sepele, tapi itu berdampak. Ya, berdampak. Baik orang yang dicinta oleh Allah, juga orang yang cinta oleh Rasulullah. Ada orang soleh yang orang ini biasa setiap malam itu mimpi jumpa Rasulullah. Mimpi jumpa Rasulullah. Tiap malam dia mimpi, tiap malam berjumpa dengan Rasulullah, tiap malam berjumpa dengan Rasulullah. Tapi mulai malam berikutnya tidak lagi mimpi. Semalam nggak mimpi, besok malam nggak mimpi lagi, besok malam nggak mimpi lagi, sedih dia, ya sedih. Kalau kita kan memang sampai gini hari, kayaknya mungkin kita belum pernah mimpi Rasulullah, ya karena kitanya memang tidak menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, ya tidak menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Bahkan terkadang tidak sedikit di antara kita yang mencemooh akan sunnahnya Nabi. Orang pakai siwak dikatain, jorok banget lu. Ya, kayu siwak habis dipakai di mulut dikantongin. Itu mencemooh malah terkadang. Ya, potong kuku. Itu kan hal yang sunnah, itu hal yang sepele. Ya, pakai parfum mau sholat, mau kemana-mana, pakai baju yang bersih. Itu kan sunnah, amalan sunnah. Ini seorang soleh itu nggak mimpi-mimpi. Sekali mimpi, malam keempatnya Nabi melengos malah. Ya, setelah dia berduka. Orang dulu tuh kalau kagak mimpi ketemu Nabi itu berduka, karena mereka meyakini, kata ulama-ulama, siapa orang yang ketika di dunia belum pernah berjumpa memandang wajahnya Rasul, kalaupun cuma lewat mimpi, itu dikhawatirkan di akhirat dia nggak bisa jumpa sama Nabi. Itu keyakinan mereka, ulama-ulama, orang-orang soleh. Jadi kalau hari ini kita belum pernah mimpi jumpa nama Nabi, maka kata ulama-ulama ahli tasawuf,
dikhawatirkan kita itu nanti nggak ketemu sama Nabi di sana. Kalau orang nggak ketemu sama Nabi di akhirat, siapa yang bisa nolongin kita? Nah, karena mimpi ketemu Nabi itu sama dengan mimpi ketemu secara langsung. Kata Nabi itu, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqdah. Fa inna syaitana lam yaqsati an yatamassala bi. Kata Nabi itu, siapa yang berjumpa dengan aku lewat mimpi, itu sama halnya ketika dia berjumpa dengan aku itu lewat bukan mimpi, melek dalam keadaan terjaga. Karena setan, iblis nggak mampu menyerupai wajahku, tubuhku, kata Nabi. Sehingga dia mimpi Nabi itu melengos di malam yang keempat. Setelah Nabi melengos, dihampirin nama dia, ya Rasulullah, nggak nengok lagi. Ya Rasulullah, Nabi nggak nengok. Ketiga kalinya, ya Rasulullah, marahkah engkau? Saya udah 3 malam nggak ngimpi, nggak ketemu sama engkau, wahai Rasulullah. Tapi malam ini saya baru ketemu, tapi engkau melengos. Apakah saya bersalah, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi, wahai kekasihku, ingatlah, ada di beberapa hari kemarin itu kamu pakai jubah yang masuk tanganmu itu yang kiri duluan. Lihat. 1 kali doang ninggalin masukin baju, masukin jubah pakai tangan kiri yang duluan, bukan yang kanan duluan. Itu menjadi penghalang. Ya, 1 loh, kalau kita berapa yang kita tinggalin sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, 1 aja itu ya enggak ngimpi ketemu Nabi. Nah, maka mereka ketika menjalankan sunnah-sunnah Nabi, menjalankan hal-hal yang sunnah, itulah yang menyebabkan orang-orang itu akan mendapatkan kecintaan baik dari Rasulullah, terlebih dari Allah. Bukti dari hadis ini kemarin, kalau orang banyak menjalankan sunnah, maka dia menjadi orang yang aku cinta. Kalau sudah aku cinta, kemarin itu, wala in sa'alani, kalau dia minta kepada aku kemarin. Ya, sebagian dari kita bahas, wala in sa'alani la utiyana. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku akan berikan. Kalau dia berdoa, pasti aku akan kabulkan. Nah, kemarin di doa itu ya ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam syarah Al-Ulu'ul Al-Jawahirul Ulu'iyah ada di halaman 539. Ya, di nomor 39, urutan doa itu, ya kata Nabi, setiap doa kita dikabulin. Cuman terkadang fataratan yaqul matlub bi ainihi alal fawr. Ada kalanya doa dikabulin itu ya sesuai yang kita minta itu ya dikabulin langsung. Ya ada kalanya dikabulin langsung. Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ada di dalam ta'liqat di bawah. Yang megang syarah ada di bawah. Di ta'liqat ya nomor 3. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas inna Abdullah bin Jahsh, ya Abdullah bin Jahsin qala yaum Uhud. Sayyidina Abdullah bin Jahsin itu pada hari perang Uhud dia pernah berkata, Allah ya nanti Allah waktu perang Uhud, ayo kita berdoa kepada Allah. Ya, kemudian ajakan Sayyidina Abdullah bin Jahsin ya kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepada sahabat-sahabat yang lain diajak untuk berdoa karena mereka akan menghadapi ya musuh yang kelipatan musuh itu 3 kali lipat. Diajak berdoa. Ya, fakhallahu fi nahiyatin, ya mereka itu berkumpul berkhalwat di sebuah lembah. Ya, di sebuah lembah. Pada Sa'ad. Tidak Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa pada saat itu. Jadi gantian, diminta gantian. Ya, beliau berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, idza lakinal qaumal ghadan. Ya Rabb, kalau kami jumpai itu lawan, ya besok. Ya, kalau nanti kami akan berhadapan dengan musuh besok. Doanya Sayyidina Sa'ad, walakini rajulan sadidan ba'su. Ya maka hadapi kepada saya, hantarkan kepada saya seorang lawan laki-laki yang kuat. Itu permintaan Sayyidina Sa'ad. Jadi
sahabat itu ketika mau perang pengennya ketemu sama lawan yang kuat. Kalau kita kan nyari yang lemah, nyari yang lembek-lembek. Kalau misalnya yang lembek-lembek, yang sekali toel doang jatuh. Ya, kalau beliau enggak, mintanya sama Allah, ya Rob, kalau besok saya perang di perang Uhud berjumpa dengan lawan, ya maka hadapkan kepada saya itu rojulan sadidan, ya maksud orang yang kuat, laki-laki yang kuat. Sadidan hardu atau sadidan hardah, orang yang apa namanya itu emosional, ya orang yang temperamental. Hadapkan kepada saya orang-orang yang begitu, orang-orang yang seperti itu, sehingga saya ngelawannya itu pakai tenaga. Tapi musuh yang kuat itu, musuh yang emosional itu, musuh yang temperamental itu, kalau dihadapkan kepada saya, fauqatiluhu, ya fauqatiluhu fik, ya wa yuqatilani, maka saya akan bunuh itu lawan saya yang kuat demi Allah, demi engkau. Ya wa yuqatilani, pasti juga dia juga akan membunuh saya karena dia kuat. Itu doanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian doanya juga Allahumma rzuqni ya alaihal dhafar, Allahumma rzuqni alaihal dhafar hatta aqtulah, ya wa akhidu salamah. Kemudian kata beliau, karuniai kepada aku kemenangan, kalaupun saya akan menghadapkan dengan musuh yang kuat, tapi karuniai kepada saya itu ya kemenangan, ya hatta aqtulah, sehingga saya dapat membunuh itu lawan yang kuat. Setelah saya bunuh, ya mereka itu lawan, saya habiskan, saya hancurkan semua mereka itu. Wa akhidu salbah, saya akhirnya kalau udah menang, saya mengambil harta rampasan perang. Itu doanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Aman Abdullah bin Jahsin, Sayyidina Abdullah bin Jahsin itu bilang amin, diamin ya, diaminkan. Tsumaqala, kemudian beliau berkata, Allahumma rzuqni ghadan. Ya, Sayyidina Abdullah bin Jahas juga berdoa, Allahumma rzuqni ghadan rajulan sadidan hardu, ya sadidan maksud, ya Rabb, karuniai kepada saya besok, pertemukan kepada saya besok laki-laki yang kuat, ya laki-laki yang kuat, yang temperamental, yang kuat badannya, kuat tenaganya, ya ugotilu, saya akan bunuh itu musuh fika, demi engkau, ya fika ugotilani, dan juga pasti dia akan membunuh saya bunuh dia, dia juga akan membunuh saya. Cuma ya khoduni, kemudian dia menangkap saya, ya ayat jadau anfi wa uduni, karena dia orang yang emosionalnya gede, emosinya gede, sehingga musuh udah nggak berdaya aja masih terus dipotong. Dia potong hidung saya, dia potong telinga saya. Itu saya kepengennya begitu, ya saya terbunuh tapi dipotong hidung saya, dipotong telinga saya, karena dia emosional. Ya faidalaqaituka qadan, ya Rob, kalau seandainya nanti begitu, saya perang, saya mati, ya di apa namanya mati syahid dalam perang, kemudian kuping saya dipotong, hidung saya dipotong. Besok kalau saya berjumpa dengan engkau, ya faidalaqaituka qadan, kulta, engkau pasti akan bertanya, ya Abdullah, fima judi anfuka wa udnu, wahai Abdullah, ya wahai Abdullah bin Jahsin, ya itu apa namanya, kemana itu, siapa yang motong itu hidung kamu, siapa motong telinga kamu, ya mana itu, kenapa dipotong, ya kenapa dipotong telinga kamu, kuping kamu, ya hidung kamu, telinga kamu, kenapa dipotong? Ya karena apa dipotong itu, mengapa? Apa kata saya nanti, faqulu fika wa fi rasulik sallallahu alaihi wasallam, saya potong demi berjihad memperjuangkan agama engkau, ya demi berjihad memperjuangkan agamanya Rasul engkau sallallahu alaihi wasallam. Nanti engkau katakan fatagulu sadaqta, engkau katakan kau benar wahai Abdullah bin Sa'ad. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, ya bunayya, kana da'watu Abdullah bin Jahsin khairan min da'wati, wahai anak-anakku, wahai yang lain, wahai teman-temanku, doanya Sayyidina Abdullah bin Jahsin itu doanya lebih bagus daripada doa saya.
Walaqad ra'aitu akhiran nahar, dan saya lihat ketika terjadi peperangan, ya terjadi peperangan, wa inna udunahu wa anfahu la mu'alliqani fi khaitin, ternyata benar ya besok siangnya itu Sayyidina Abdullah bin Jahsin telinganya ya apa namanya, beliau gugur di medan perang, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, bahkan digantung, diikat pakai tali, diikat pakai tambang. Nah, itu ya doa ya dikabulin. Sekalipun mintanya begitu, terbunuh bukan sekedar terbunuh di medan perang, tapi musuh itu potong hidung saya, potong telinga saya, supaya nanti di akhirat itu menjadi saksi, menjadi bukti. Kalau saya perang bukan sekedar terbunuh, tapi udah terbunuh, saya masih dianiaya, hidung saya dipotong, telinga saya dipotong. Nah, itu terkabul. Nah, itu ya doa, ya doanya orang yang sudah dicintai Allah itu ya akan dikabulin. Kalaupun permintaannya begitu, permintaan kan aneh. Yang mintanya itu aneh. Ya, mintanya aneh. Bukan yang dia minta itu jangan sampai kebunuh, jangan kalaupun kebunuh sekedar dibunuh, tapi mintanya malah macam-macam. Tapi itu dikabulin. Jadi itu dikabulin. Kemudian wataratannya kol matlub. Kemudian terjadi lagi itu ya ada apa namanya itu diterima, doa dikabuli. Walakin yutaakhirul hikmah, tetapi akan ditunda, pengabulan itu ditunda. Mintanya sekarang dikasihnya nanti, mintanya sekarang dikasihnya besok, mintanya sekarang dikasih bulan depan. Itu ada hikmah. Ya, ada hikmah. Kemudian wataratan taqul ijabah bi ghairi matlub. Bahkan terkadang terkabulnya doa kita itu bukan belum lagi kita minta, udah dikabulin, baru ada terlintas di hati doang, udah dikabulin. Ya, haitsu la yakunu fil matlubi maslahatun najizah, yaitu yang dia minta, yang dia inginkan itu ya ada kemaslahatan yang harus dihadirkan segera. Nah, harus dihadirkan segera, ajilatun hadirah, ya harus dihadirkan segera. Nah, itu ya wafil wagi maslahatun najizah atau aslaha minha. Jadi ada kalanya Allah langsung kabulin karena memang itu dia sangat butuh. Nah, itu dalam doa. Kemudian watarotan yasrifullahu an-nidda'i su'an. Allah hindarkan dari orang yang berdoa itu akan keburukan. Itu juga sama. Ya, wa ta'akhirul ijabatu lil akhirah, bahkan terkadang juga dikabulin doa kita, tapi dikasihnya nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Wa yakunu dzalika khairan lidai, itu sesungguhnya lebih baik ya buat yang kita doa itu dikasih di akhirat, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ya, anallaha wa qad jaa, seperti apa dalam hadis, anallaha ta'ala ya ba'atsu abdan, Allah Subhanahu wa taala mengutus hamba, seorang hamba, fayaqulu lahu, Allah katakan kepadanya, masa altasayyan, apa yang pernah kau minta? Ya, sesuatu. Ya, illa ajabtuka fi, kecuali aku akan kabulin. Yang kau minta, apa-apa yang kau minta, aku akan kabulin. Walakin ajaltu ya lakal ba'du fid dunya. Tetapi aku percepat buat engkau di dunia, walam unajizhu fid dunya. Ya huwa mudakhirun wa huwa mudakhirun. Kalau saya kabulin di dunia semuanya, yang lainnya bisa simpan. Ya, saya simpan. Nah, nanti di akhirat kata Allah itu fakhudhul an. Ini ambil sisa yang dulu kamu minta. Sebagian udah saya kasih waktu di dunia, yang kau minta, yang lainnya sebagian saya simpan, sekarang ambil. Fayaqulu dzalikal abdu, maka itu hamba berkata, laitahu lam yaqdi li hajatan ya fid dunya. Kalau saya tahu pahalanya berdoa itu seperti ini balasannya di akhirat, kalau begitu mah tadinya di dunia jangan ada yang dikabulin semua doa saya, biar dikabulin di akhirat semua aja. Nah, itu ya tentang doa. Kemudian wawaroda, terdapat dalam hadis yang lain, anallaha ta'ala yugifu abdan baina yadayhi. Ada kata Allah itu, anallaha ta'ala yugifu abdan, Allah memberhentikan seorang hamba baina yadayhi, di hadapannya, di sisinya. Fayaqulu lahu, Allah berkata, berfirman kepada itu hamba, inni amartuka an tad'uni ya wa wa'adtuka an astajibalak. Kata Allah, aku dulu memerintahkan kau untuk berdoa kepada aku,
dan aku berjanji, ya aku berjanji akan mengabulkan doamu. Ya, fahal kunta tad'uni, wahai hambaku, kamu pernah doa nggak sama saya? Pernah mohon nggak sama saya? Fayaqulu, maka si hamba katakan, na'am ya Rabb, ya saya sering minta, habis sholat zuhur minta, asar minta, maghrib minta, habis setiap doa, setiap habis sholat saya minta. Fayaqulu, amma innaka lam tad'uni bida'watin illas begitu. Ya, aku perintahkan kalian untuk berdoa, tidak ada satu doa pun yang tidak aku balas, kecuali aku balas. Tidak ada satu doa pun yang tidak aku terima. Aku terima semua. Alaysa da'wati yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika. Bukankah sudah aku terima doamu itu ya pada hari anu ya tentang kesulitan yang turun kepadamu, ya apa namanya itu masalah yang ada sama kamu, an ufarrija anka, aku berikan solusi kepada engkau, itu engkau minta diberikan jalan keluar, aku berikan jalan keluar. Benarkah itu? Atau kata itu hamba, fayaqulu na'am ya Rabbi, ya alhamdulillah, saya ingat benar. Ya, waktu itu ada kesulitan, saya minta dikeluarkan dari kesulitan itu, engkau keluarkan. Nah, kemudian Allah katakan lagi, fayaqulu inni ajaltu halaka fid dunya, itu sebagian sudah aku berikan di dunia. Wa da'autani yauma kadza wa kadza, tapi juga engkau pernah berdoa di hari anu, ya an ufarrija anka falam farajan. Aku pernah juga engkau pernah berdoa di hari anu bahwa engkau minta diberikan solusi jalan keluar, tapi falam taro farajan, engkau tidak melihat adanya jalan keluar. Ya guru, na'am ya Rabb, iya ya Rabb, waktu itu saya minta tapi belum diberikan. Apa kata Allah? Ya guru, inni dakhartu laka biha fil jannah kadza wa kadza, aku simpan itu doamu dan aku berikan di dalam surga ini yang kau minta. Ya, itu yang kau minta. Nah, jadi itu ketika kita minta pasti kita akan dikabulkan doa kita. Hanya saja diberikannya ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang lusa, ada yang nanti di alam barzah, ada yang nanti di alam akhirat. Semuanya doa kita pasti akan diberikan. Kemudian wala inista'adzani, kalau dia minta perlindungan. Ya, wala inista'adzani, ai wallahi la in talaba minni anu idahu mimma yakhaf, kalau dia minta perlindungan, kata Allah itu la uidzannah, maka aku akan lindungi dia, la ujirannah yaminhu, akan aku jauhkan darinya. Diminta perlindungan, aku kasih perlindungan. Sayyidina meriwayatkan Sayyidah Maqil bin Yasar an Maqil ibn Yasar, Sayyidah Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, ya beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man qala ina yusbiha thalatha marrat, siapa orang yang kalau pagi-pagi dia berucap membaca 3 kali balik a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bismillahirrahmanirrahim, qara salah ayatin min akhir suratul hasr, itu akhir suratul hasr, dia baca wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim al-malik walladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, ya wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dia baca itu 3 kali waktu pagi, kata Nabi. Siapa orang yang baca akhir surah Hasr 3 kali, ya 3 ayat, salah satu ayatin dia baca, siapa orang yang membaca di waktu pagi itu, ya salah samarot 3 kali akhir surat Al-Hasr, 3 ayat terakhir surah Al-Hasr 3 kali balik. Ya, apa itu perlindungan yang Allah berikan? Waqalallahu bin sab'ina alfa malakin, Allah wakilkan kepada orang yang baca surah Al-Hasr di waktu pagi 3 kali balik, 3 ayat terakhir, ya sore hari 3 kali balik, 3 surat Al-Hasr ayat 3 ayat yang terakhir. Allah akan wakilkan kepadanya itu sab'ina alfi malakin, 70.000 malaikat. Allah wakilin 70.000 malaikat buat orang yang baca 3 ayat akhir surah Al-Hasr dalam rangka mohon perlindungan. Yusalluna alaihi hatta yumsiya, ya maka itu malaikat mohonin ampun buat orang yang baca surat itu sampai sore. Kalau dibaca pagi sampai sore. Ya, wa in mata bidzalikal yaum, seandainya itu orang meninggal di hari itu,
setelah membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, mata syahida, maka dia akan dinilai meninggal dalam keadaan mati syahid. Wa man qala hina yumsiya, kalau yang bacanya sore, ya karena bitilkal manzilah, sama kalau dia bacanya sore, ya kemudian malam dia meninggal, maka meninggalnya dianggap mati syahid. Maka 3 ayat ini ada di awal bacaan Ratibul Atos. Ya, Ratibul Atos itu ya di awalnya bacanya itu. Ya, bacanya itu. Ya, wallahu la ilaha illa huwa al-malikul wa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu di awal bacaan Ratibul Atas dalam rangka mohon perlindungan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, warawat ya Khawlah bintu Hakim, meriwayatkan Sayyidina Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis Nabi dalam rangka minta perlindungan. Anahu qala, Nabi bersabda, man nazala manjilan qala faqala, siapa orang yang datang pada satu tempat, datang pada satu rumah, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bacanya. Itu ada di dalam Ratibul Atas, ada dalam Ratibul Hadas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, saya baca orang baca itu 3 kali, ya 3 kali, lam yadurrahu syai', maka dia tidak akan ada yang mampu mengganggu dia. Kalau dia baca pagi, ya dia akan terlindung sampai siang. Kalau sampai sore, kalau dia baca sore terlindungi sampai pagi. Nah, itu yang ada dalam ratib, baik Ratibul Haddad maupun Ratibul Atas. Ya, nah, maka kata Nabi itu lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min dalikal manzil. Kalau dia ada di sebuah rumah, di sebuah tempat, itu nggak ada yang berani musik dia, ganggu dia sampai dia tinggal di itu tempat, sampai dia keluar dari tempat itu. Nah, ini ya dalam rangka ketika orang minta perlindungan. Kemudian wahukia anbadi salaf, dihikayatkan dari sebagian ulama-ulama salaf, anahu qala litilmidi, seorang guru, seorang kiai ya pesan sama muridnya, matas nau bisyaitan yadasawwala lakal khataya, wahai muridku, apa yang kau lakukan dengan setan, apa yang kau perbuat dengan setan, kalau dia itu ya menggodamu, membujukmu, ya kata sawwala laka ay hasanaha wa zayyanaha, dia memperbagus, memperindah, membujuk. Ya, apa kata muridnya? Kalau dibujuk oleh setan, apa yang kamu lakukan? Ujahidu, saya akan perangi dia. Ya, saya perangi dia. Kata guru, wa in ada, kalau dia balik lagi, ganggu lagi, wala ujahidu, saya usir lagi, saya perangi lagi. Terus begitu. Qala hadayatul, ini berlaku terus. Kamu halau, dia datang lagi. Kamu usir, dia begitu datang lagi. Hadayatul, ini dalam tempo yang panjang. Walakin ara'aita law mararta bi ghanamin panabahaka kalbuha. Sekarang bagaimana menurut kamu? Kalau kamu lewat pada serombongan kambing, kambing-kambing itu dijaga oleh seekor anjing. Ada anjing penjaga binatang. Ya, anjing-anjing penjaga binatang. Kalau kamu melewati serombongan kambing, kemudian kamu digonggongin oleh anjingnya. Ya, bagaimana itu? Wa manaka minal qubur. Itu anjing menjaga kamu, kamu nggak bisa lewat. Ya, dijaga-jagain kamu nggak bisa lewat. Matasna, apa yang kamu lakukan? Apa kata itu? Murid, ala ukabidu ayudayiku alih. Saya persempit lagi dia. Ya, saya persempit dia. Waradu juhdi, saya kembalikan itu semangat saya. Saya halau lagi, saya usir supaya dia bisa pergi. Ya tulu alih, dia ulang lagi, dilakukan lagi. Ya walakin istagitu bisahibil ghanam. Jadi kalau begitu kamu nggak bakal bisa lawan binatang. Jadi minta perlindungannya bagaimana? Walakin istagis bisahibil ghanam. Yang bagus itu minta perlindungan kepada Tuhannya kambing. Ya, Tuhan yang punya kambing. Siapa Tuhan yang punya kambing? Ya Allah. Siapa Tuhannya kambing? Ya Allah. Jadi minta perlindungannya sama yang memiliki Tuhannya kambing, Tuhannya yang pemilik kambing. Yaksihi anka, maka engkau akan dicukupi. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita disunahkan
untuk minta perlindungan pagi, sore untuk membaca surah Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnah kita baca. Maka ya Rasul ajarkan itu dijadikan wiridan ba'dal maghrib, wiridan ba'da subuh. Ya, wiridan habis maghrib habis subuh diantaranya baca surah Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas. Itu namanya dalam rangka mohon perlindungan. Karena di dua surat itu, suratul Muawwidzatain, dua surat perlindungan. Man qara'al Muawwidzatain, siapa orang yang baca surah Muawwidzatain, ina yumsiya khafatah yamin kulisi, yang baca itu sama surat Al-Ikhlas pagi, ya dia akan dilindungi. Dia baca sore, dia akan dilindungi sampai pagi. Khafatah yamin kulisi, dia akan dicukupi dari berbagai macam yang akan mengancam dia dan mengganggu dia. Nah ini ya kita tetap ya minta kepada Allah, juga minta perlindungan kepada Allah, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Kita akan dikabulkan doa kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-39 insya Allah kita lanjutin pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.